Biasanya pebisnis itu ngangkat karyawan baru karena bisnisnya keteteran, Jis. Ya benar. Iya kan? Benar. Itu pun udah sering kita sampaikan. Sering kita sampaikan. Tapi apakah itu selalu seperti itu gitu? Ya dulu juga saya mikirnya gitu. Wah udah overload nih, udah nggak bisa dikerjain sendiri, rekrut. Gitu. Kerjain lagi bareng-bareng. Wah udah overload lagi, rekrut lagi gitu kan. Nah tapi ternyata cara kayak gitu boleh, tapi ada cara lain juga. Oke. Kondisi seperti itu untuk boleh. dapat ngangkat karyawan baru Ya. gitu ya. Tapi tidak harus selalu seperti itu ya. Tidak harus seperti itu. Oke. Nah, ada juga merekrut karyawan karena ownernya mau ngelakuin hal lain gitu. Oh, oke. Dalam artian gini, kalau misalkan yang pertama yang kerjanya overload, terus kita rekrut orang. Contohnya misalkan kita lagi packing nih, nge-packing 100 paket sehari misalkan. Satu orang nggak bisa nih sama kita nih. Kita sendiri nggak mampu, belum lagi kita ngarusin yang lain misalkan. Akhirnya rekrutlah karyawan. Iya. Ketika rekrut karyawan, kita masih ikut packing juga tuh. Karena untuk kejar yang 100 ini ternyata harus 2 orang. Kalau ngandelin karyawan doang sama aja kayak kita ngerjain sendiri gitu. Si karyawannya nggak mampu 100 juga gitu. Nah, artinya si ownernya juga ikut kerja dong di situ. Iya. Masih kerja di situ. Masih kerja. Masih kerja di divisi Bagian packing itu. gitu. Iya. Nah, sedangkan ada kondisi di mana misalkan aduh, saya udah nggak mau packing nih. Nah, gitu. Tapi masih bisa dihandle sebenarnya sama saya sendiri. Iya. Waktunya ada Iya. gitu. Cuman ini saya jadi nggak punya waktu untuk ngurusin yang lain. Misalkan saya bisa membungkus paket 100 sehari. Tapi dari pagi dari jam 8 misalkan sampai jam 3 sore misalkan. Nah, terus saya mau ngurusin yang lainnya gimana nih misalkan. Nah, itu baru tuh kita rekrut karyawan 1 orang untuk menggantikan kita. Iya. Bisa bedain nggak itu tuh? Tadi contoh yang pertama itu kan overload di packaging ya. Ya, misalkan. Misalkan overload di packaging. Akhirnya dia rekrut orang, tapi si ownernya tetap ngerjain packaging juga gitu kan. Ya. Gitu. Situasi itu memaksa dia harus Rekrut orang. Benar. Tapi kalau yang kedua tuh gimana Jis jadinya? Yang kedua tidak overload. Tidak overload. Tidak overload. Tidak overload kondisinya. Kondisinya ada 3 orang sama ownernya sama 2 karyawan. Ya. Bisa ngerjain packaging. Bisa ngerjain packaging. Nggak overload. Tidak overload. Tapi ownernya nggak mau ngerjain itu lagi. Nggak mau ngerjain itu lagi karena misalkan dia pengen ngonten gitu. Ya. Misalkan dia pengen ngonten untuk ngejar orderan lebih banyak lagi misalkan. Akhirnya rekrutlah karyawan itu. Gitu. Buat menggantikan dia. Iya. Sebenarnya belum butuh nih si karyawan packaging ini karena sama dia juga udah bisa handle sendiri gitu. Iya. Tapi akhirnya dia rekrut karena dianya mau mengembangkan yang lain gitu. Kenapa saya bilang agak mirip sebetulnya sih kalau menurut saya gini Jis. Gimana tuh? Kalau menurut saya gini. Kalau yang satu ketika overload, enggak sih beda sih. Yang satu overload sehingga karyawan baru itu ngerjain yang overloadnya kan? Iya, ngerjain yang overloadnya. Yang satu nggak overload, tapi sebenarnya dia tetap butuh karya. Dia antara milih ngerekrut karyawan untuk ngerjain yang konten. Iya. Atau nggak? Sebenarnya jadi gini, yang satu overload di bagian di bagian packing, yang satu overload di konten, nggak ada istilahnya gitu. Ya itu kan menciptakan divisi baru. Yang baru. Iya, itu menciptakan divisi baru. Iya sih, beda sih. Beda. Ya itu kan misal itu contohnya misalkan konten, tapi bisa juga contoh lainnya misalkan mau buka cabang misalkan. Oh iya. Gitu. Jadi saya mau buka cabang. Iya. Gitu.
sederhananya gini ya, yang satu overload, yang satu pengen melakukan hal lain gitu lah ya. Iya, itu kondisinya. Kondisinya gitu ya. Nah, jadi kita nggak harus nunggu overload atau keteteran kerjaannya baru rekrut karyawan, tapi sesuai rencana teman-teman nih. Wah, saya mau nyari investor misalkan. Iya. Saya nggak bisa nih modal segini terus, susah berkembang lama misalkan. Iya. Nah, ketika mau nyari investor kan ada yang dikorbanin tuh kerjaan sebelumnya. Iya benar. Rekrutlah karyawan misalnya gitu. Iya. Beda lah ya, beda. Jadi dua kondisi yang berbeda gitu. Dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda. Itu bisa diaplikasikan kalau teman-teman misalkan tadi ya kalau off-road sih biasanya cukup wajar ketika dia ngerekrut karyawan gitu ya. Cuman kalau misalkan teman-teman sudah melihat kondisi di mana visinya udah maju, saya butuh ekspansi ke ini, saya butuh bikin divisi baru kayak gitu ya. Nah itu juga butuh karyawan baru gitu ya. Butuh karyawan baru. Betul. Untuk menggantikan kerjaan kita gitu kan. Karena kalau kita bikin divisi baru atau ngerjain sesuatu yang baru, kerjaan yang kita tinggal ini siapa yang handle gitu. Ya itu benar. Gitu ya. Itu. Yang nggak boleh itu kalau misalkan nggak ada orderan tiba-tiba rekrut banyak. Benar. Nah itu jadinya akhirnya wah ya minus itu mah gitu. Ya. Cuman biasanya yang dilema tuh ini Jis. Ini saya dapat orderan banyak nih, perlu karyawan tambahan banyak gitu ya. Tapi orderan ini bakal continue atau enggak gitu tuh. Nah, kalau gitu kondisinya biasanya ke vendor. Oh, vendor. Ke vendor. Jadi pihak ketiga yang ngerjain. Jadi itu tidak berbasis rekrutan gitu. Jadi kerjasama sama bisnis yang mirip lah. Misalkan yang kemarin tuh yang viral Paping Block lah misalkan. Dia bisa ngeproduksi misalkan 100 dalam sebulan. Tiba-tiba ada orderan daripada Deddy Mulyadi misalkan. Butuh 5.000. Waduh, Pak gimana nih, kan kebingungan gitu kan gitu. Nah itu bisa tuh. Kalau bikin mesin baru, rekrut karyawan baru itu susah, lama. Dia bisa ke bisnis yang sejenis. Dilempar orderannya. Kamu ngerjain 1.000, kamu ngerjain 1.000, kamu ngerjain 1.000, kamu ngerjain 1.000 gitu. Total jadi 5 vendor misalnya, jadi 5.000 gitu. Iya. Targetnya jadi bisa terlaksana dalam 1 bulan gitu ya. Dalam 1 bulan. Kenapa pakai vendor? Karena bulan depannya kan nggak ada orderan lagi. Iya, belum tentu gitu ya. Kecuali udah misalkan wah ini mah udah pasti 5.000 nih per bulan. Lebih untung kita ngerekrut karyawan karena lebih murah misalkan biaya produksinya gitu. Iya. Nah, itu ya teman-teman ya, terkait dengan merekrut karyawan tidak harus selalu dalam kondisi kita orderan membeledak gitu ya. Tapi ada hal lainnya itu ketika kita ownernya mau melakukan sesuatu yang lain kayak gitu. Iya, benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan kira-kira kalau misalkan teman-teman perlu melakukan sesuatu kayak gitu, tidak harus selalu teman-teman yang ngerjain. Misalkan, wah saya mah mau ngerjain desain sendiri, padahal teman-teman nggak ahli nih misalkan. Nah itu beda cerita itu. Saya tadinya packaging ngepack nih, ownernya ngepack gitu ya. Saya pengen ngerjain desain deh misalkan. Padahal dia nggak bisa ngerjain desain. Nah itu harus gimana Jis? Itu mah lebih baik order ke kebun desain. Iya, jelas. Buat teman-teman nih yang mau bikin desain logo, desain produk, desain misalkan gerobak, desain menu, banner dan lain-lain, itu bisa order di kebun desain ya. Biar teman-teman tahu nih. Terus kita juga bisa mendaftarkan merek ke DJKI. Buat teman-teman yang mungkin kesulitan dan takut ditolak mereknya, bisa konsultasi dan daftar merek melalui kebun desain. Caranya gimana? Caranya tinggal WA aja ke nomor yang tertera di layar dan nanti tinggal sebutin, Bang saya mau bikin daftar merek misalkan, atau saya mau bikin desain, tinggal bilang aja gitu, ngobrol. Nah itu ya teman-teman ya, gampang ya, tinggal order pakai WhatsApp aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.